Alhamdulillahirrabbilalamin wabillahi nasta'inu wala umuri dunya waddin wala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bang Cepri selaku founder Klasika, yang saya hormati juga Bang Ari selaku pemantik diskusi atau dialog kita pada sore hari ini. Juga seluruh teman-teman tim produksi dan para audiens yang hadir di tempat ataupun yang menyaksikan secara virtual. Saya ucapkan terima kasih. Pada hari ini kita memasuki pertemuan kedua kuliah Ramadan Klasika edisi tahun 2022. Kali ini kita akan ngaji bareng Bang Ari Pahala Huta Barat. Kita akan membincang persoalan seni sakral dan seni profan. Jadi perbincangan akan tentunya pasti akan menarik karena beliau juga salah satu seniman yang keren tentunya dan pokoknya keren lah, susah mau ngomonginnya, pokoknya asik gitu. Assalamualaikum Bang Ari. Waalaikumsalam. Kita terlampau jauh Bang. Oke siap Bang. Alhamdulillah Bang, kesempatan hari ini kita bisa tatap muka lagi di Klasika. Hari ini kita mau ngobrolin soal seni profan dan seni sakral Bang. Jadi beberapa waktu lalu juga saya sempat menyimak video Abang di salah satu channel YouTube terbaik di Lampung untuk konteks pengetahuan dan budaya tentunya Bang, di Lampung Kultur. Soal seni itu adalah upaya mendekatkan pada yang ilahi. Nah itu juga memotivasi kami juga teman-teman Klasika untuk mendedah lebih lanjut apa sih kiranya yang ontologis lah kira-kira gitu kan Bang, hakikat dari seni itu sendiri. Dan kalau kita melihat problem hari ini kan juga seni, kalau kita mau ngomongin yang ilahi kan sepertinya agak jauh sih Bang dalam konteks berkesenian. Maksudku agak jauh ya, kita mungkin bisa melihat ada begitu banyak fenomena-fenomena yang hadir di hadapan kita. Bagaimana orang berkesenian hanya mengambil pada unsur-unsur materialnya aja, keindahan indrawinya aja gitu. Jadi sisi yang transenden ataupun yang ilahi itu luput dari proses berkesenian. Nah itu mungkin sedikit gambaran obrolan kita Bang. Nah sebelum jauh mungkin aku juga mau minta penjelasan lah terkait seni profan dan seni sakral yang akan kita obrolin itu. Apa sih Bang kiranya yang dimaksud dengan seni sakral dan seni profan itu Bang? Iya Bang. Langsung jadi ya. Ya langsung Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nurijati wa sirisari fisairil asma'i wa sifat. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Ya ini problem atau topik yang menarik sekali. Seni sakral dan seni profan, sebuah problem yang menarik, sebuah problem primordial sebetulnya, maksudnya problem dasar, tetapi juga berjalan seiring waktu kita menjadi abai terhadap persoalan ini. Senimannya abai, pelaku seni abai, penikmat seni abai, apatah lagi masyarakat pada umumnya. Sebelum kita masuk ke soal apa itu, tapi saya garis bawahi dulu. Obrolan kita sore ini, kuliah kita sore ini kan sebentuk simplifikasi ya. Jadi ini kita ngambil mudah-mudahnya aja, sederhana-sederhananya aja, gampang-gampangnya aja. Jadi don't be seriously. Nah kalau nanti ada yang mau serius betul, ya cari buku sendiri, baca buku sendiri. Jadi nanti jangan menjustifikasi saya dan Mupit kok ini kayak penyederhanaan yang teramat sangat. Ya memang penyederhanaan, namanya ngobrol, diskusi kan gitu. Yang cuman waktunya sekian jam, kemudian kita harus membahas sebuah tema yang sangat besar.
Tapi walaupun dia simplifikasi, dia tetap bisa dijustifikasi secara rasional dan ilmiah. Yang pertama adalah seni. Kita startnya agak mundur dulu ya. Kata Bemol tadi, seni itu dia nonton Lampung Kultur adalah jalan, salah satu jalan menuju Tuhan. Ya bisa tidak. Dia bisa jalan menuju Tuhan, tapi juga bisa jalan menuju setan, kalau kata Bang Haji. Seni itu yang di dalam bahasa Inggris disebut art, itu berasal dari bahasa Latin, ars, yang berasal dari bahasa Yunani klasik, techne, artinya teknik. Jadi art atau seni itu sama dengan teknik. Tekne. Nah, dari kata tekne jugalah maka lahir teknologi. Jadi seni itu sebetulnya adalah cara, tata. Itu. Seni itu bukan sebuah entitas independen. Seni adalah segala macam tata, segala macam cara, segala macam teknik terhadap sesuatu. Nah, itu disebut seni. Makanya ada seni memasak, ya kan? Ya kan kita sering dengar itu ya. Seni memasak, seni merangkai bunga, seni mencuri hati, seni berpolitik dan lain sebagainya. Nah, itu kalau orang nggak waspada kok itu seni sih. Padahal seni kan sastra, film, musik, tari dan lain-lain. Nah, karena memang muasal kata seni itu sendiri teknik sebetulnya, cara ya, atau wadah. Nah, itu satu. Nah, mengapa dia bisa kita katakan seni itu bisa menyampaikan atau sebuah jalan menuju yang kudus itu tadi adalah cara-cara, metode-metode yang paling akurat untuk membungkus atau mewadahi keindahan. Nah, itulah seni sebetulnya. Dan sasarannya ke hati. Itu nomor satu. Jadi harus bersih dulu kita definisi dari seni secara mudahnya seperti itu. Nah, kemudian berkaitan dengan yang sakral tadi dan yang profan pada akhirnya, seni memang diniatkan untuk menyampaikan yang ilahi atau yang kudus itu melalui atau menyampaikan aspek keindahan dari yang kudus itu melalui cara tertentu dengan sasarannya emosi kita, hati. Nah, itu yang disebut seni. Ketika yang kudus atau Tuhan lah kita menyebut mudahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dalam bahasa Islamnya, bermanifestasi melalui kognisi kita disebut kebenaran. Di situ ya. Jadi ketika dia bermanifestasi melalui alat kognisi disebut dia kebenaran, yang kemudian menjadi sains, ilmu. Oke. Ketika yang ilahi bermanifestasi pada emosi, maka dia disebut keindahan, yang kemudian menjadi seni, kemudian dia, ya itulah seni, art. Nah, kemudian ketika yang ilahi bermanifestasi dalam tingkah laku, perilaku, aktivitas kita, maka itu yang disebut kebaikan. Nah, jadi seni ya nilainya sama saja dengan kebenaran, sama saja dengan kebaikan. Jadi itu cuma 3 pintu ketika yang ilahi mengejawantah di alam semesta ini. Nah, ketika dia melalui aspek emosi, nah wadah untuk menjadi tempat manifestasi yang suci itu yang disebut seni. Dan wadah di mana yang suci bisa ditampung, bisa dikenali, bisa diekspresikan dengan akurat, itulah sesungguhnya hakikat seni. Itulah yang disebut
seni sakral. Oke, Oke. gitu. Jadi memang tujuan awal seni itu untuk menampung langit, menyingkap, menampung, mewadahinya, kemudian mengekspresikannya. Bisa dipahami nggak sampai sini? Bisa dipahami kan? Ya, Belum berat mudah-mudahan kan? bisa ya. Belum kan? Jadi yang pertama dia ini langit itu maksudnya yang ilahi lah ya. Ya. Jadi yang pertama kita, oh itu langit. Nah, jadi menyingkap langit itu fungsi seni itu. Mewadahinya, mengenalinya, mewadahinya dalam puisi kah, dalam film kah, dalam lukisan kah, dalam tari kah, dalam patung macam-macam, mewadahinya. Kemudian melalui wadah ini atau bentuk ini mengekspresikannya atau mengkomunikasikannya kepada kita pemirsa. Nah, itulah hakikat peran, tujuan, fungsi seni. Nah, itulah seni sakral. Itu bahasa Arabnya sakral, sakrol. Aduh, ini Nah, seni yang tidak ya seni yang bertolak belakang dengan yang sakral ini. yang sakral tadi itu disebut profan. Profan. Nah, sampai situ dulu mal. Apa lanjut? Sampai situ dulu ya. Bisa bang. Bisa sampai sini juga bisa dilanjut dulu bang. Ya, sampai sini aja. Terus kau respon apa? Iya. Jangan bingung ya teman-teman. Artinya kan gini bang. Itu kan kalau seperti yang abang bilang tadi kan pada mulanya. Artinya kan itu pada awalnya kan memang seni itu menjadi manifestasi kan dari yang ilahi itu sendiri. Ya kan. Tapi nah kalau kita mau ngomongin pada mulanya, bukan manifestasi, wadah dari manifestasi. ya wadah Beda dari ya. Bukan manifestasi yang indah itu ya gunung, danau, cewek cantik, cowok ganteng, apa macam-macam itu manifestasi. Kecerdasan, macam-macam itu manifestasi. Nah, wadah, nah itu wadah dari manifestasi. yang ilahi, ya. Yes. Oke. Nah, sementara kan yang profan tadi kan yang berkebalikan. Nah, itu yang seperti apa, Bang? Misalnya, apakah dia yang seperti kalau di awal tadi kan coba aku ungkapkan bahwa fenomena hari ini kan, Bang. Misalnya dia tidak lagi tahu misalnya praktik berkesenian itu ada hubungannya dengan yang ilahi itu tersebut. Bahwa praktik berkesenian itu tidak lagi ataupun tidak lagi lah dipahami ataupun dimaknai sebagai wadah bagi yang ilahi untuk hadir. Gitu. Ya, itulah seni profan. Iya. Ya. Nah, artinya kan kalau kita melihat seperti itu, apa yang menyebabkan itu menjadi bergeser, Bang? Apanya? Dari yang sakral kemudian menjadi yang profan. Apakah memang sejak awal sudah ada dikotomi tersebut atau pembelahan itu atau penyebab COVID? Sabar Ya, audiens. Oke, aku jawab ya. Iya, Bang. Jadi seni profan itu adalah segala macam aktivitas seni, bentuk seni, karya seni, proses kreatif menciptakan karya seni yang tidak Anda hubungkan dengan yang ilahi, itu profan namanya. Nah, soalnya adalah berarti kita harus balik lagi ke belakang. Karena orang-orang modern tidak akan terima itu. Itu kan orang-orang tradisi yang menganggap bahwa seni itu harus berhubungan dengan yang sakral, oke? Nah, orang-orang modern tidak. Maka kita balik lagi, wahai teman-temanku sekalian, biar paham. Kita selama ini beranggapan ada dua dikotomi besar dalam peradaban, yaitu peradaban Barat versus peradaban Timur, oke? Nah, padahal dikotominya bukan Barat versus Timur, tetapi tradisional versus modern. Itu dikotomi yang benar. Apa itu yang saya cepat aja? Apa itu yang tradisional? Yang tradisional adalah sebuah lingkungan, sebuah ajaran, sebuah keyakinan, sebuah skemata cara berpikir yang memandang segala sesuatu, yang hidup di dalam sesuatu, yang terhubung dengan yang sakral, dengan yang kudus. Atau kalau dalam bahasa agama dengan Tuhan. Nah, itulah disebut tradisional. Nah, yang modern adalah
ketika segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan tadi, atau yang sakral tadi, atau yang kudus tadi, atau yang suci, itu diputus hubungannya. Seni only untuk seni. Tidak ada seni menjadi wadah manifestasi Tuhan. Itu udah ketinggalan zaman. Hari gini masih ngomong wadah Tuhan, Pak. Itu gitu. Seni untuk seni, ilmu untuk ilmu, dan lain sebagainya. Tidak ada hubungan sama sekali dengan yang ilahiyah. Kata mudahnya lagi, ini sekali lagi simplifikasi ya, antara teosentrik dan antroposentrik. Apa itu teosentrik? Ketika yang kudus menjadi pusat dan kita cuman subordinat dari yang kudus itu, dan antroposentrik ketika manusia menjadi pusat. Inti dari modernisme kan itu, menggeser antara teo ke antroposentrik. Nah gitu. Ketika manusia menjadi pusat, maka segala ihwal di luar manusia menjadi putus. Bisa dipahami tidak? Bisa Bang, bisa. Nah, jadi memang dikotomi seni sakral dan seni propan ini juga dikotomi dari perspektif tradisional. Kalau dalam perspektif modern, tak ada itu dikotomi sakral, propan, nggak ada. Yang ada itu bagus atau indah tidak indah, laku atau tidak laku bahkan pada titik tertentu. Nggak ada itu kudus, propan, banal, gitu-gitu nggak ada. Nah, itu udah menjawab belum sih? Sedikit Bang. Nah, sedikit banyak udah kejawab Bang. Jadi artinya kan modern itu sendiri kan Bang. Kalau yang dari penjelasan Abang tadi, yang pertama juga salah satu sebabnya karena terjadi pemisahan antara ilmu, antara kesenian dan antara kebenaran, keindahan dan kebaikan. Ya. Jadi itu tiga hal itu kemudian dipisah oleh modern. Ya, oleh modern. Yes. Kemudian dalam masyarakat tradisi atau dalam mindset atau skemata tradisi itu satu kesatuan. Ya, satu kesatuan antara kebenaran, keindahan dan kebaikan. Nah, jadi dalam seni sakral lah kita sebut gitu ya, seni sakral mudahnya, dia harus mengandung kebenaran dan juga menganjurkan kebaikan. Maka tidak mungkin dia menampilkan lukisan misalnya apa ya, sensual ya, perempuan yang lenggak-lenggoknya cantik atau telanjang tanpa mempunyai makna lebih selain makna indrawi. Nah, itu nggak bisa dalam seni sakral. Memang dalam seni-seni tradisional atau seni sakral tidak ada gambaran perempuan telanjang? Ada. Itu biasa. Lambang alat kelamin laki-laki dan perempuan itu banyak di candi-candi. Itu lingga dan yoni namanya. Ya, kayak Moler Menhir itu lambang dari alat kelamin laki-laki, kemudian yoninya perempuan. Itu di seluruh tradisi di berbagai peradaban. Tapi mereka tidak melihat itu only sebagai alat kelamin. Gitu loh. Lingga atau alat kelamin laki-laki itu menggambarkan simbol dari langit dan yoni simbol dari perempuan. Atau kayak patung-patung dewa di Yunani antik itu kan banyak yang seperti itu. Nah, di dalam abad dunia modern, ya begitu dia gambar bugil, only bugil. Tujuannya untuk supaya kita terangsang secara badaniah, secara inderawi, sebatas itu. Dia nggak mengajak kita ini simbol apa, ini maknanya apa, berpikirnya apa, nggak ada. Ketika seorang penyanyi nyanyi begini-begini di depan daus, ya betul-betul dia menstimulus daus, biar daus juga ngene-ngene, nah itu. Enggak terus daus ngelihat Mela Barbie, goyang Mela Barbie terus kata daus, ini maknanya apa goyangannya? Ini ada bisa kita dekati secara psikoanalisa. Ini ada pengaruh subjek-subjek yang retak di dalam, gitu-gitu nggak ada. Lo langsung wow, masya Allah kan lo gitu. Udah sebatas itu. Nah, tapi dalam seni yang sakral dia tidak seperti itu. Dia tidak hanya berhenti sebatas hiburan, tetapi juga mengajak kita berpikir, berefleksi, dan pada titik tertentu terhubung dengan yang ilahi. Itu
Ya mudah-mudahan Nyambung. ini ya nggak ruwet ya. Mudah-mudahan nggak ruwet. Ini karena nggak merokok ini jadi agak ruwet. Nah itulah makna sesungguhnya sahabat-sahabat sekalian, makna azali dari kebudayaan. Kebudayaan dalam pengertian yang sesungguhnya itu berasalkan dari kata budidaya. Bukan budidaya ikan lele. Ini itu juga reduktif itu. Budidaya ikan lele, oh itu. Kebudayaan itu budidaya. Budi itu adalah sebuah entitas psikis dalam diri kita yang berasal dari bahasa Sanskrit. Mudahnya gini, budi itu kalau dalam bahasa Sanskrit artinya tercerahkan, enlightenment atau sadar, awaken. Itu budi. Dalam tradisi Hindu atau Vedanta, budi itu disebut Atman. Gustav Jung menyebutnya self. Dalam tradisi Sufi disebut Nur Muhammad. Nah, itu budi. Atau kalau ketinggian dia Nur Muhammad, kita turunin lah. Dia menjadi, enggak bisa. Kalau dia ma'rifah itu buah. Pengetahuan itu buah. Budi itu entitas, keadaan. Itu budi namanya. Nah daya itu aktivitas. Daya itu energi kan. Aktivitas. Nah itu daya. Jadi kebudayaan itu adalah aktivitas yang dihasilkan oleh budi. Ngerti? Gini, kalau kita lagi puasa, terus gua ngelihat bakso atau koktail ya, wah, terus kita sampai ngeces-ngeces. Nah, iler itu artinya nafsu daya nafsu, ngerti? Apalagi sampai aku pegang si es ini, ini aktivitas yang dilahirkan oleh nafsu. Ya, Daus ngelihat penyanyi dangdut, terus, waduh, Daus ikut sah. Nah, ini aktivitas ini daya nafsu seksual, oke? Nah, gitu mudahnya. Nah, kebudayaan itu aslinya daya yang keluar dari budi. Jadi tinggi sekali. Ya budi itu udah menyatu dengan ilahi. Ya gitulah. Jadi seni, kebudayaan itu seluruh aktivitas yang dilahirkan dari pengetahuan yang benar. Nah, maka kalau dia menciptakan karya seni menjadi seni sakral, kalau dia berpolitik ya menjadi politik sakral. Wah, itu belum ada istilah itu, Bung. Seni sakral, politik sakral, ekonomi sakral, ya kan? Itulah makna tauhid, Daus. Yang disebut tauhid itu kan kita mengarahkan, meniatkan sekaligus mengarahkan segenap aktivitas kita menuju yang kudus. Betul kan? Itu tauhid. Ya kan? Kalau kamu berpolitik, kamu aktif berpolitik, kamu niat, kamu nawaitunya memang ini untuk mencari ridho, dan arahnya juga ke situ, maka dia jadi tarekat juga itu. Tarekat al-politikiyah. Kan? Ya kan? Kalau kamu dagang, kamu niatkan, ya Allah saya dagang biar saya dapat duit. Kalau dapat duit saya nggak nyusahin orang. Saya bisa bantu keluarga. Saya bisa sedekah. Berarti kan untuk yang ilahi itu. Kalau saya dapat untung, tidak saya akumulasi keuntungannya berlebihan. Karena itu jadi kapitalisme dia. Tapi saya sharing, saya zakat. Nah menjadi dia jalan juga menuju Tuhan kan. Ekonomi sakral. Nama tarekatnya al-ekonomiyah. Gitu loh. Kalau kamu olahraga, semua itu jalan menuju Tuhan. Nah ketika segala sesuatu kita arahkan menuju Tuhan, itu yang dalam tradisi kita disebut tauhid, Mang. Itu usah ruwet-ruwet lah, coba aja. Itulah tauhid. Satu dia. Nah seni sakral itu begitu, Bu. Kalau pakai terminologi kita, Islam. Ya, dalam konteks Islam tadi Bang. Ya. Nah balik ke kebudayaan, jadi kebudayaan itu adalah hasil aktivitas, hasil cipta, hasil produksi dan lain sebagainya yang keluar dari budi. Nah lantas seni sekarang bagaimana? Ya nggak ada. Orang pengertian budi aja orang nggak ngerti kok.
boro-boro budi. Semua karya seni, 90% karya seni sekarang itu lahir dari nafsu lah. Nafas. Kita pengen diakui, kita pengen dikenal, kita pengen dapat duit. Sudahlah. Kalau kamu niat duit, nggak mungkin sakral tuh barang. Pasti. Berarti Langsung kan ekonomi, nafsu. Kamu, wah ini gua nyanyi, biar nanti upload YouTube, ngetop, viral, daus. Manana, manana, kata daus. Ayo sudah. Kau mau Arab kuno juga kau nyanyi, nggak bisa disebut seni sakral, Mang. Karena ada nafsu untuk diakui. ya. Nah, batas itu dulu nanti. Oke, Bang. Oke, teman-teman, siapin pertanyaannya ya. Saya juga mau nanya dulu. Artinya kan gini, Bang. Kalau seperti yang Abang bilang di awal tadi kan coba menggesernya ini persoalan perang antara tradisi dengan modern kan, Bang? Ya kan? Kalau kita coba bawa ke konteks masyarakat kita gitu, Bang. Kalau yang Abang bilang tadi kan misalnya dalam praktik kebudayaan kita atau kesenian kita kan ya nggak ada kan yang masih tanda kutipnya menjaga sesuatu yang ilahi tersebut gitu loh, Bang. Seni sakral itu artinya sudah ya apa ya hilang gitu ya, Bang. Tawar gitu. Nah, itu dalam konteks masyarakat kita juga seperti itu gitu, Bang. Misalnya masyarakat tradisi apakah juga semacam mengalami apa ya reduksi atau apa lebih tepatnya gitu, Bang, dalam konteks masyarakat tradisi itu sendiri? Ya, dalam seluruh masyarakat tradisi seni-seni suci, seni sakral itu pasti ada, dan memang itulah yang disebut tradisi itu kan adalah upaya berkelanjutan untuk menjaga cahaya yang sakral tadi. Ya, melalui ilmu, melalui seni, melalui perilaku, adat istiadat dan sebagainya. Pranata hukum di suatu masyarakat tertentu, nah itu disebut tradisi. Tradisi itu artinya kalau nggak salah dalam bahasa Latin tradisio itu terikat dengan langit, itu arti tradisi, tradisio. Kalau tidak salah dalam bahasa Latinnya begitu. Nah, jadi seluruh masyarakat tradisi yang ada di dunia ini mempunyai cahaya-cahaya itu, sakral itu. Yang kalau dia tercermin dalam tarian maka disebut seni sakral. Nah, tapi tentu berjalan seiring waktu kan tidak banyak orang yang bisa tetap menjaga cahaya itu. Nah, maka dia tergerus, tereduksi. Gitu. Misalnya di suku apa, di suku A, suku B, suku C gitu ya. Kalau dalam tradisi Islam misalnya, tradisi yang menjaga cahaya itu kan tercermin dalam tradisi sufi. Yang tercermin lagi dalam tradisi tarekat-tarekat. Bisa dipahami. Dalam tradisi torikoh-torikoh itu kan dipercaya ada sebuah cahaya al-barakah al-muhammadiyah yang diturunkan dari Rasulullah SAW kepada ini, terus kepada mursyid ini, kepada guru ini, terus berkelanjutan begitu sampai ke kita, misalnya sanatnya namanya, silsilahnya. Nah, itu cahayanya tetap. Jadi bisa dirujuk ke atas, sanatnya itu sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dari malaikat Jibril, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang torikoh itu percaya kesucian atau kesakralan itu masih terjaga. Terus itu tidak sembarang orang bisa ikut torikoh dan tidak semua orang bisa ngaku-ngaku dia memegang cahaya itu. Dia menjadi guru kan gitu. Oh, gua guru, kok bisa lu bikin tarekat baru al-politikiyah tadi? Ya gue duduk depan klasika, tiba-tiba ada cahaya masuk. Itu bukan cahaya, itu cahaya HP bengak. Bukan cahaya langit. Itu juga metafor cahaya itu, bukan cahaya kayak gini, bukan. Itu metafor ya. Nur itu metafor ya. Nah, itu dalam tradisi Islam. Nah, seluruh suku di muka bumi pun mempunyai cahaya-cahaya itu kan, kita percaya gitu kan. Kan ada 124.000 nabi. Ini dalam tradisi kita, ada 313 rasul. Berarti ada, kalau ngomong mudahnya, ada 124.000 nabi yang pernah ada di dunia. Berarti ada 124.000 orang yang pernah menggenggam cahaya itu. Ya kan? Kan disebar. Ada yang dia di Semendo,
Ada yang di Tegineneng. Kabar kemarin aku dengar itu pesawaran belok kiri, nanjak lagi ada itu yang megang cahaya itu. Agak gede itu cahayanya, tapi dia kelap-kelip. Kalau di Sungkai itu itu si sawah namanya itu Anas. Jadi ada 124.000 cahaya gitu loh. Yang kita kenal agama-agama besar saja kan gitu. Kan ada yang lain di Mentawai mungkin di nggak tahu lah kita. Oke bang. Tadi pertanyaannya apa ya? Oh, masih bisa menjaga nggak? Nah, Ya, berjalan seiring waktu terputus sanatnya. Kalian paham ini ya maksudnya ya? Terputus sanatnya, silsilahnya itu tadi terputus. Dia tidak harus mursyid ya, misal dari kepala suku A punya anak terus gitu ya. Kepala suku, kepala suku, kepala suku. Nah, pada waktu tertentu terputus cahaya yang dipegang si kepala suku ini tadi, si penyimbang ini tadi kalau kata orang Lampung. Pun ini tadi atau datuknya mungkin apa namanya? Terputus. Rajanya, yes. Rajanya, sultannya putus. Dia nggak memegang wahyu. Kalau istilah orang Jawa itu wahyu kedatonnya itu, wahyu keraton. Ada wahyu keraton, ada wahyu kapujanggaan. Nah, raja itu harus punya itu. Nah, kalau dia nggak punya, maka wibawanya berkurang. Masyarakatnya mulai cerai-berai. Pranata hukum tidak lagi ditaati dan lain sebagainya. Nah, itu ciri si raja, si guru, si kepala suku sudah tidak lagi memegang cahaya. Nah, ya itu mengapa bisa begitu? Cahayanya pergi, ya karena abad modern. Kan dia udah mulai sering YouTubean, kadang-kadang TikTok. Ya kan kepala suku itu di TikTok, ya, TikTok. Habis itu dia mungkin ikut festival-festival, ya kan? Dia ngontaknya bukan ngontak nenek moyang, ngontak calon bupati, ngontak calon gubernur. Padahal dia harusnya kan ngontak leluhur, nah gitu-gitu. Ya lama-lama cahayanya tertutup. Nah, hasil dari redupnya cahaya-cahaya kesakralan itu ya kita-kita ini. Kita-kita ini kan adalah orang individu-individu yang tinggal di timur tapi tidak berpikir tradisional. Kita berpikir ala-ala barat tapi tinggalnya di timur. Banyak orang yang tinggal di Eropa, Amerika yang berpikir tradisional. Gitu. Tapi kita bahkan lebih celaka lagi. Kita ini modern tidak, tradisional tidak. Kamu dibilang kafir, kamu marah, kamu tetap percaya dengan Tuhan, sholat enggak. Gitu. Kalau lewat tempat sepi, masih baca ini. Ayat kursi. Bacaan Marx terus, Gramsci, tapi kesurupan. Aduh, Sandika. Abstrak itu. Wah, gitu-gitu. Bacaan Marxis kok percaya gitu-gitu. Nah, kalau modern beneran gitu. Tradisi beneran. Gitu. Oh iya bang, ini coba aku kunci soal cara berpikir tradisi dan modern ya bang. Karena itu juga jadi penting. Karena kalau yang disampaikan Bang Arya tadi sekilas itu kemudian menjadi semacam dasar kita jadi seperti ini gitu loh bang. Karena cara berpikir masih penting kalau kita juga pada akhirnya cara berpikirnya modern beneran gitu kan bang. Ini modern enggak, tradisi enggak gitu kan bang. Jadi ngambang juga cara berpikirnya, nggak mikir jangan-jangan kan konteks. Nah itu mungkin nanti dijawab bang, tapi nanti aja bang. Itu coba aku keep dulu. Aku mau nanya dulu sih bang, ini soal rasa-rasanya kan tadi abang sudah menyinggung soal modernisme itu sendiri ya bang ya. Ya kan, kalau di buku antropologi sakral itu kan dijelaskan bahwa kalau menyoal seni profan itu kan seperti yang abang bilang tadi lah, pada umumnya dia hanya upaya pemenuhan kebutuhan jasmaninya aja gitu ya bang, yang kemudian orientasinya kan material. Nah kalau sepandangan abang gitu, kesel nggak sih bang sebenarnya melihat situasi atau fenomena itu? Karena kan mau nggak mau gini maksudku bang, modernisme itu kan tetap hadir di tengah-tengah kehidupan kita, ya kan. Ini kan sementara dampak dari modernisme itu sendiri ada begitu banyak tadi yang konteks keseniannya aja. Misalnya di buku ini kan dijelaskan alat apa gitu, tradisi apa yang kemudian dia dinilai berharga itu hanya karena nilai jualnya yang mahal.
di konteks hari ini kan Bang. Sementara kalau yang ku pahami dulu nilai berharga itu kan bukan hanya soal nilai jual. Menurutku itu juga belum berarti benar kan Bang soal nilai jual. Berharga itu kan karena dia mampu kemudian menciptakan wadah bagi yang ilahi untuk hadir. Nah, abang kesel nggak Bang? Oh enggak. Ya, ya enggak mau. Siapa kita kesel dengan fenomena itu ya? Itu kan fenomena yang memang sudah lazim terjadi, mau bagaimana? Tapi yang paling bisa kita bilang kan, ya jangan cuma segitu aja, gitu loh. Bahwa seni itu bisa kita kembalikan ke makna asalnya, atau ke peran yang sesungguhnya, atau ke tujuan yang paling tepatnya, gitu. Jadi kita nggak boleh kesel, tapi kita dalam segala bidang, bukan hanya seni, bidang politik, ekonomi, aktivisme, macam-macam semua bidang, kita harus suruh setiap bidang itu banyak-banyak mewiridkan ihdinas sirotol mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nggak boleh setiap orang, setiap bidang itu merasa dia tracknya udah benar, udah lurus, nggak bisa. Maka kita disuruh sehari berapa kali tuh berarti diucapkan tuh? Berapa kali? Ihdinas sirotol mustaqim. 17 kali. Itu doa yang paling utama loh. Itu loh. Kan semua itu boleh di otak-atik, sholat nggak bisa itu. Sholat itu kan nggak ada ininya ya. Nggak boleh ada enggaknya kan. Pakai mata aja ngedip-ngedip harus tetap sholat. Nggak bisa ngedip-ngedip batinnya minimal. Kalau batinnya udah nggak bisa, mati dia kan, artinya kan gitu. Nah di dalam sholat itu yang wajib, semua boleh tidak, yang wajib itu Al-Fatihah. Ya kan? Ya kan? Kamu boleh aja ngomong Allah saya balak, boleh. Tapi Al-Fatihah itu tidak bisa disemendoin itu. Atau di translate jadi bahasa abung, nggak bisa. Dia tetap harus Arab. Nah di dalam Al-Fatihah itu ada satu doa, ihdinas sirotol mustaqim. Jadi itu doa yang paling utama, doa yang paling primordial. Nah kita paling mungkin kita mendorong itu aja. Setiap bidang, not only seni, untuk banyak-banyak mengucap ihdinas sirotol mustaqim. Jadi membenarkan nawaitunya, membenarkan tujuannya. Gitu. Iya. Aku lanjut ya Bang. Iya boleh. Maksudku kesel tadi kan karena kita ngomongin soal sakral dan profan ini seakan-akan kan dua hal ini ada yang baik dan ada yang buruk gitu loh Bang. Enggak. Nah gitu maksudku gitu. biar Enggak audiens gitu. ini kan terang atur. Ya kalau saya pribadi sih saya juga nggak cocok. Oh berarti kita tradisional aja atau modern aja. Apaan tradisional? Gua modern. Nggak ada itu sebetulnya tradisional dan modern itu nggak ada. Yang keren itu ya kamu tradisional, ya kamu modern. Yang disebut modern itu begini kan sebetul simpelnya kan maksimalisasi atau optimalisasi potensi kemanusiaanmu. Itu disebut manusia modern. Cita-cita manusia modern itu kan begitu, Renaissance, humanisme. Ya kan? Menjadi manusia yang betul-betul manusia. Yang betul-betul manusia itu maksudnya apa? Kalau kamu punya otak, dimaksimalisasi otakmu. Kamu belajar enggak udah wirid. Nah, woi, kalau bokek mang cari duit, begawe, jangan zikir. Ini zikir ini nanti. Nah itu contoh. Kamu optimalisasi kemampuan kognisimu, apeksimu, semua kamu optimalisasi, itu disebut menjadi manusia modern sebetulnya. Kalau menurut saya begitu. Nah, bahwa kemudian salah satu anak ekses-ekses dalam tanda kutip negatif, lahirnya kapitalisme, lahirnya kolonialisme, dan itu kan ekses-ekses negatif. Jangan kita nyalahin modernnya. Gitu. Jadi kita harus tradisional sekaligus modern. Saya pengennya begitu, saya bisa mengoptimalisasi otak saya. Jangan buru-buru kita, ini agama. Ini ada dalilnya ini. Ini
Kamu optimalisasi otakmu aja belum kok, kamu udah ngesot-ngesot, kamu lempar ke agama, kamu lempar ke kata anu, kata ustadz saya, kata itu goblok namanya. Nggak gitu. Optimalisasi dulu diri kita. Pada titik tertentu kalau manusianya sudah optimal kan dia menjelma menjadi, dia baru masuk ke alam malaikat kan gitu. Orang yang keren itu manusianya optim. Saya bisa ngobrol dengan Derrida, misalnya saya bisa ngobrol dengan Heidegger secara tuntas, habis-habisan, tapi saya juga bisa ngobrol dengan nenek moyang saya, baru keren tuh. Saya bisa ketemu malaikat, saya bisa minta pelajaran dari wali-wali secara gaib, tapi pada saat yang sama, ayo kita mau ngobrol soal apa? Kamu mau ngobrol soal Gramsci, oke. Kita ngobrol soal logika, oke. Kita ngobrol soal politik beneran ya, oke. Nah, baru keren menurut saya. Nah, jangan sibuk ke kuburan, baca ini kagak paham. Sibuk belajar politik, sok-sok nggak percaya wali-wali. Nah itu kebalik-balik, nggak lengkap. Kurang zikir, kurang mikir. Wah, dia benar memang. Ya, kurang zikir, kurang Mikir. mikir. Harus banyak zikir, banyak mikir. Oke, teman-teman. Mungkin yang di sini di studio, ada yang mau nanya atau mau menegasi juga nggak apa-apa, atau membantah ya bang ya? Nggak apa-apa juga, silakan. Saya lanjutkan ya. Oke bang. Sambil nunggu ya. Ya bang. Oh, Cur mau nanya, ngobrol. Oh ya, silakan. Waduh, nanya apa Cur? Cek. Tanggapi apa yang disampaikan Bang Ari di terakhir tadi sih, soal tidak harus apa dikotomi antara tradisi dan modern, atau yang sakral dan profan itu tidak harus dipilih salah satu. Itu yang kutangkap dari argumentasi terakhir Bang, bahwa kita boleh menjadi modern bentuknya, tapi cara berpikirnya tetap menyasar pada yang ilahi, mungkin begitu ya Bang ya? Yang kupahami dari apa namanya, karena kan bicara soal modernisme dan tradisionalisme itu kan seolah-olah ada kubu yang sedang berhadap-hadapan, begitu Bang. Jadi kalau melihat fakta kita hari ini tidak bisa menolak pembaharuan atau yang ditawarkan oleh modernisme itu sendiri, artinya kan itu yang menjadi soal itu soal apa yang melatar belakangi kita melakukan aktivitas di tengah hiruk pikuk modernitas itu sendiri, mungkin Yes, gitu Bang. Betul. Mungkin apa yang mau saya tanya soal itu sih Bang. Jadi mungkin diterangin lagi soal apa namanya hadap-hadapan antara modernisme dan tradisi. Kemudian apa sih yang sebenarnya harus kita pertahankan, misalnya soal yang sakral atau yang tradisi itu di tengah yang modern hari ini, mungkin gitu Bang. Oke, makasih Cur. Ya, untuk menjawab atau merespon Cur kita kembali back. Jadi enggak, meresponnya harus kembali. Kalau tidak ada modernitas, ya peradaban ya nggak modern, nggak jelek tetap peradaban ini. Jadi Renaissance atau cita-cita modern itu dibuat yang efeknya adalah memisah atau membuat dikotomi antara kebenaran, kebaikan dan keindahan, antara cinta, antara ilmu, seni dan moral atau agama, itu kan buah dari modernitas gitu. Nah, tetap efek positifnya ketika tiga entitas ini dipisah, dia menjadi maju. Berabad-abad kehidupan kita, terutama di Eropa terutama, dan ya mungkin di Islam juga lah begitu. Kebenaran atau kebaikan yang dalam hal ini diwakili oleh agama, yang dalam hal ini diwakili oleh pihak gereja kalau di Eropa, itu menjadi penguasa. Nah, di bawahnya keindahan dan kebenaran. Maka ketika Kopernikus mengatakan bukan matahari yang mengelilingi bumi, tapi bumi yang mengelilingi matahari,
Kopernikus kan didakwa mati itu, divonisnya oleh pihak gereja. Ketika Galileo mengatakan hal yang sama dan yang lain aku lupa, Kopernikus itu dihukum zindik. Kopernikus, Galileo dianggap bid'ah lah kalau bahasa sekarang. Itu dihukum. Dan Galileo kemudian membuat esai, tulisan yang membantah omongannya sendiri karena dia tak khawatir daripada gua masuk bui. Nah itu. Nah, jadi kebenaran ilmu, ya kan, kebenaran itu wadahnya ilmu kan, wadahnya ilmu. Itu dikalah oleh agama. Seni pun begitu. Nah, modern kan kemudian memisahkan itu. Ilmu, seni, agama atau moral. Ilmu itu urusannya untuk ilmu aja. Kagak harus baik, kagak harus indah. Seni, ya hanya seni aja tolak ukurnya. Tidak harus benar dan tidak harus baik. Agama juga begitu. Maka lahirlah agama sekuler. Kok agama sekuler sih? Negara sekuler. Kan gitu, yang memisahkan antara, wah ini urusan pemerintahan, politik, agama-agama. Nah itu kan buah dari pemisahan dikotomi tadi. Nah, karena dia dipisah, sains sendiri, seni sendiri, kebaikan sendiri, wah ini maju. Karena dia nggak terkukung lagi. Seni kemudian melahirkan banyak pemikiran-pemikiran. Ilmu pengetahuan berkembang. Dia nggak takut-takut lagi sama moral, etika, dan sebagainya. Demikian juga yang pemahaman-pemahaman tentang religiusitas. Orang bikin bom atom itu kan benar secara ilmu ya. Iya kan? Ilmunya benar, makanya bomnya meledak. Kalau ilmunya tidak benar, Bang. 1, 2, 3. Cep. Bom atom turunin di Hiroshima, nimpa rumah, penyok. Bukan meledak, penyok. Berarti ilmunya kagak benar itu. Jadi secara ilmu, bom atom itu benar, bisa dipahami. Tetapi secara moral tidak baik. Secara keindahan enggak, bentuknya asik sih untuk bomnya gitu-gitu ya, gitu-gitu. Nah, gitulah kira-kira teman-teman. Seni. Lihat kalau penari atau orang bikin lukisan telanjang, orang nyanyi happy-happy segala macam lah seni. Jangan, wah ini haram itu. Itu kan urusan agama gitu. Itu ekses-eksesnya ya. Kok menilai seni? Seni art for art. Nilai karya seni itu menggunakan sistem evaluasi, tolak ukur karya seni. Estetika. Jangan pakai agama. Jangan tanya apa fungsi puisi. Kok puisi ini ngapain you bikin puisi? Masih banyak rakyat miskin, kelaparan, kasih nasi bungkus lebih penting timbang puisi. Nah itu untuk abad modern pernyataan goblok. Karena kan beda yang dikenyangin. Itu kan aktivisme gitu. Nah, pandangan tradisional tidak memisah ketiga hal itu. Dia tetap harus satu. Sesuatu itu disebut benar kalau dia indah dan baik. Sesuatu itu disebut indah kalau dia benar dan baik. Sesuatu itu disebut baik kalau dia benar dan indah. Nah, gitu. Jadi dia ilmu menjadi logika, logos, seni itu patos, estetika, baik itu etika, etos. Jadi logos, patos, etos, logika, estetika, etika. Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi trilogi itu all kebudayaan begitu. Apalagi yang tiga-tiga, apalagi Brahma, Tuhan Bapa, di mana itu? Putra, Roh Kudus. Di mana itu posisinya? Aku nggak paham. Di mana Tuhan Bapa, di mana posisinya? Tuhan Bapa, Putra, Roh Kudus. Jadi dia triangle. Head, heart, hara. Bahasa Jepang hara itu. Latihan untuk belajar tenaga dalam kan di sini. Karena pusat
pusat fisik itu di sini. Yang disebut kebaikan itu kan pekerjaan fisik ya. Itu disebut baik. Kalau kamu datang ngasih nyangkol, nah itu baik disebut. Itu klasika hampir banjir, bikin got. Nah, kamu nyangkol, nah itu baik. Kamu ngasih makan, nah itu baik. Bukan benar kalau kamu ngotak-ngatik esai, nah itu benar. Nah indah itu kalau yes. Menjawab nggak tadi? Gimana, Cur? Cur. Oh belum ya Cur ya? Nah sampai situ. Nah hidup yang keren itu Cur adalah ya yang menggabungkan baik dia tradisional maupun modern itu Cur. Karena pramodern kita sebut gitu ada yang menindas kan gitu. Segenap unsur kita yang lain, otak kita ditindas, hati kita ditindas oleh agama mudahnya gitu. Nah modern itu mendaya gunakan memaksimalisasi otaknya ketimbang yang lain. Nah yang benar ya harus seimbang lah semuanya antara kepala, dada dan perut, antara logika, etika dan estetika itu harus balan baru keren. Kamu diajak berpikir bisa, kamu diajak berempati bisa, kamu diajak duel bisa, gitu. Kamu berpikir aja, merenung aja, ngotak-ngatik ilmu filsafat. Begitu duel, pakpuk, bodoh. Udah bisa, kalau diajak tarung atau mendaki gunung jago, badan gede. Begitu diajak ngobrol, itu nggak balan. Ada yang cak emosi, melihat keindahan terus. Nggak bisa ngelihat cewek dikit lewat, waduh, nulis puisi. Ada daun jatuh, nulis puisi. Ada kebakaran, nulis puisi. Tapi tetap nggak mau nyumbang kalau ada sumbangan. Nggak mau nyumbang. Diajak ngobrol, apa itu puisi? Seni kok didiskusiin. Seni itu dirasain, Mas. Itu ciri orang goblok. Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Nah yang seimbang, yang begitu. Nah di Eropa, Amerika bagaimana keadaannya? Kurang lebih keadaannya mereka mampu memaksimalisasi aspek intelektualnya. Gitu, maksimal blast. Nah di kita ini enggak. Otak enggak maksimal, hati kagak maksimal, aktivitas kagak maksimal. Kita tetap percaya sama yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kan gitu. Itu hukum dasarnya gitu. Yang percaya sama yang gaib, percaya kita sama yang gaib. Tapi kita kagak sholat, ya berarti kamu kagak percaya. Kamu tidak menjalankan ritual-ritual keagamaan, berarti kamu nggak percaya, titik. Kamu percaya-percaya aja, tapi kamu nggak praktekin kepercayaanmu, yaitu belum ilmu namanya. Kalau kamu percaya, kamu praktek dong. Gitu loh. Kamu nggak kirim Fatihah untuk sekian banyak orang, ya berarti kamu nggak percaya. Yang gaib tadi omong kosong. Jadi disebut percaya sama gaib, percaya tapi kagak praktek. Disebut modern, oh iya modern, tapi nulis esai selembar pun nggak pernah. Kalau baca buku males. Nah, terus modern di mananya itu? Modernnya itu cuman karena pakai pakaian mahal, nongkrong di kafe, ngopi, habis buka puasa, cekak-cekikik, lomba-lomba gadget terbaru, terus selfie, bikin TikTok. Itu bukan modern, Dul. Itu enggak itu. Itu konsumtif itu namanya. Ekses negatif dari modernisme. Nah, hukum paling jahat dari modernisme kan sistem modern yang melahirkan kapitalisme kan adalah menjadikan, kalau dalam bahasa Mercius itu kan one dimensional man. Manusia satu dimensi. Apa itu dimensi ekonomi? Segala sesuatu dinilai dari sudut pandang atau kalkulasi ekonomi. Kalkulasi ekonomi itu apa? Untung rugi, titik. Bukan benar salah, bukan baik buruk, bukan indah tidak indah, bukan bermanfaat
Tidak bermanfaat. Untung, rugi. Kalau kamu bikin konten YouTube, isinya itu kamu ngesut orang beol, kalau viewersnya banyak, subscribernya banyak, berarti benar itu. Dan baik untuk kantongmu. Titik. Wah, nggak ada moral tuh, apa idealis bikin acara kayak gini kurma, duitnya kagak ada coy. Bikinnya simpel-simpel aja, yang penting ada duitnya. Nah itu manusia satu dimensi. Bukan berbahaya, enggak berbahaya, kita butuh duit, tapi pada tempatnya, gitu loh. Termasuk dalam bidang seni. Enggak ada sekarang ini orang berkarya yang tidak dalam benaknya itu nomor satu biar terkenal, nomor dua ya siapa tahulah dapat uang. Nah kalau udah dua itu menjadi nawaitunya, tidak mungkin tercipta seni sakral. Dan seni sakral juga Mbak, ya bukan dibikin oleh orang-orang kita gini, nggak mungkin lah. Ari mau jungkir balik kayak mana, nggak bisa aku bikin seni sakral. Karena budi di dalam diriku belum aktif. Kita dalam diri kita ini ada budi semua, ada akal semua, ada apa tuh? Kolbu, fuad, lub, sir, semua. Ada atman dalam diri, tapi nggak aktif. Laten dia, nggak aktif. Yang aktif kayak di siapa nih, di bemol ini. Ini paku payung aktif, zat besi, banner, kangkung, apalagi burung ini. Artinya yang aktif daya material, daya nabati, daya hewani. Daya insaninya itu belum. Bisa dipahami? Enggak ya? Dalam diri manusia itu ada 7 daya, ada 7 ruh. Not only satu, Mbak. Dalam biologis kan ada darah kita itu kan isinya besi, magnesium ya kan? Gitu loh, secara biologis. Jadi dalam diri kita ini kan material. Gitu loh. Jadi ada dalam diri kita ini ada daya material, daya tumbuhan, daya hewan, baru daya manusia, baru daya malaikat, bla 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 bla, sampai 7. Nah, all kita semua, jangan kan jadi hewan, tumbuhan aja belum. Sejuta orang kumpul, belum tentu satu manusia. Belum. Nah, yang disebut budi itu adalah ketika daya di atas manusianya aktif. Nah, itu yang disebut budi. Semua itu ada dalam diri kita. Bisa di ini ya. Nabi Adam itu bukan makhluk pertama yang casingnya kayak kita turun di muka bumi. Clang. Nabi Adam turun terus yang lainnya beruk semua. Kok beruk semua? Beruk semua ya. Wah, aku ngapain di India? Dia turun kan di India ya kalau di hadis. Ngapain di India? Beruk terus dia jalan-jalan ketemu istrinya di Jeddah, di Arafah. Ya enggak gitulah. Manusia yang model-model kayak kalian itu sudah banyak dulu di muka bumi. Tapi manusia yang budinya sudah aktif, bisa dipahami, yang daya ilahiyah dalam dirinya itu sudah aktif, nah itulah Nabi Adam. Maka benar dia disebut manusia. Kita ini kalau dalam terminologi saya Al-Akbar Ibnu Arabi belum manusia. Apa bahasa Arabnya? Aku nih nggak bisa bahasa Arab. Manusia hewan. Al-haywaniyah, al-insaniyah. Nah itu kalau nggak salah. Bahasa betul nggak yang anu Leroy? Al-haywaniyah, al-insaniyah. Manusia hewan. Di luar al-haywaniyah, al-insaniyah, insan kamil. Nah nabi-nabi, wali-wali itu disebut insan kamil. Benar-benar manusia. Kita ini hewan. Bahkan kayak Anas, belum hewan dia, pohon katu. Anas itu belum hewan aja udah hebat. Nah itu kira-kira sampai situ. Sebelum kejauhan nanti tambah lari-lari. Silakan kalau ada yang mau merespon lagi. Nanggepin Bang, mungkin Bang, apa tadi sempat juga dibicarakan soal modernisme lahir akibat kungkungan atau dominasi agama lah. Nah itu kan terjadi di Eropa.
Nah, tentu kupikir itu tidak terjadi pada seluruh dunia. Nah, kan seolah-olah bicara modernisme, kemudian hari ini hadapannya dengan tradisi, itu kan seolah-olah sejarah yang dialami oleh Barat itu juga dialami oleh negara-negara lain, gitu loh. Gitu mungkin Bang. Jadi kalau misalnya eh, di Eropa akhirnya akibat ada perselingkuhan agama dengan politik atau kerajaan waktu itu akhirnya menindas masyarakat, kemudian melahirkan pemisahan antara agama yang benar dan yang baik tadi, yang baik, yang benar dan yang indah tadi, kemudian tapi kan kayak misalnya di masyarakat Nusantara misalnya Bang, sepertinya eh, yang benar, yang baik dan yang indah tuh sepertinya itu menyatu dalam aktivitas keseharian masyarakat. Mungkin gitu, Bang. Iya ta. Di Nusantara ini memang agama tidak nindas ribuan tahun. Rajo yang nindas, sultan, wong-wong kayo. Maka lahir feodalisme. Agama pun dibawa bangsawan-bangsawan itu. Nah, itu memang agama tidak menindas. Nggak ada institusi yang kuat agama. Misal kita ambil contoh Indonesia ya. Tapi kan bangsawan-bangsawan ini. Hah? Nah, itu yang terjadi kan. Sampai sekarang bahkan. Yang kita mewarisi feodalisme itu kan bukan dari Eropa. Eropa nggak ada feodalisme itu. Minim. Di kita masih zaman Ken Arok. Di Inggris itu sudah ada parlemen. Magna Carta itu dibikin 12 sekian. Sudah ada parlemen di Inggris. Jadi sudah ada demokrasi dalam tanda kutip di Inggris. Di kita nggak ada. Saidin Panotogomo, nah itu contoh lihat tuh. Dalam diri raja itu dia Saidin Panotogomo. Apalagi sih, aduh nggak bisa aku jawabnya. Pokoknya dialah agama, di dalam dirinya lah agama, di dalam dirinya lah hukum, di dalam dirinya lah semua itu dalam diri raja. Kayak gini dia. Nah itu yang menindas kita. Agama memang enggak, jadi memang enggak ada, itu kasus Eropa Bang, iya. Di Arab, raja-raja nindas enggak? Nah, jangankan dulu Mang, sekarang masih, apa kau pikir negara-negara Arab itu sudah demokratis? Di mana demokratisnya negara Arab? Sultan-sultan itu. Yang kekayaannya minta ampun, enggak kukur-kukur rakyatnya entah apa. Kalau mereka tidak ada sistem yang diktatorship, nggak ada revolusi itu di Libya kah, di Irak kan dan sebagainya. Tertindas. Gitu. Bahkan dalam survei-survei negara yang paling Islami itu kan Selandia Baru, Denmark, Norwegia, Swedia. Islami dalam pengertian nilai-nilai. Bukan formal, institusi formal. Nah gitu. Jadi memang ada kasus-kasus yang berbeda, Cur. Tidak harus agama kemudian yang merepresi yang lain, tapi ya kayak kita di Nusantara bukan agama memang, tapi ya raja-raja, dan itu juga institusi kebaikan juga kan itu sebetulnya. Itulah kira-kira ya. Nah yang keren yang bagaimana yang tidak ada ketertindasan, titik, yang menyatukan ke semua itu. Jadi dia balance. Ya, Rio tadi apa yang mau direspon? Gimana Cur? Cukup Cur? Nanti kita lanjut habis maghrib Cur. Masih banyak kayaknya pertanyaan Cur ini. Izin Bang, mau respon soal bahwa kemudian adanya skolaris, adanya pemisahan antara tiga aspek itu tadi, antara agama, seni dan pengetahuan. Ini pada akhirnya memberikan kemajuan bagi aspek masing-masing. Nah, tapi kan kalau misal kita bicara seni yang tradisional Bang, yang seni ya katakanlah ya, seni tradisional, ini kan justru kita mengalami dengan adanya pemisahan itu, seni tradisional kan justru mengalami ketertinggalan kemudian ya, karena apa? Karena menurutku kayak seni sakral atau seni tradisional itu kan
belum ada atau Kak. Ketertinggalan pakai tolok ukur siapa ini? jadi gini Bang, kayak misal seni, Tar, tolok ukur modern itu apa maksudnya? misalnya gini Bang, kalau dalam konteks seni misalnya. Nah, seni yang misalnya seni peran misalnya. Itu kan apa namanya? Era modern itu kan menciptakan namanya rating. Kemudian rating. Jadi dia harus ada tolak ukur, ada yang ilmiah atau ada yang Enggak, itu bukan ilmiah, itu tolok ukur ekonomi kan itu. iya, mesti ada tolak ukurnya artinya Bang. Misal kalau dalam konteks pengetahuannya dia harus ada metodenya, baru dia bisa disebut pengetahuan. Yes. Nah, dalam konteks seni itu kan juga harus ada tolak ukurnya. Misal kalau dalam konteks peran tadi ada rating makanya kan yang dia bisa jadi salah satu tolak ukur ini disukai atau bagus atau indah atau enggak indahnya. Gitu kan, Bang. Nah, tapi kan pada satu titik untuk seni yang tradisional ini kan enggak ada metodenya atau ukurannya, Bang. Masalahnya kan. Kayak artinya enggak ada nggak ada kerangka kerjanya, kayak mana cara kerjanya yang ilmiah gitu, yang bisa menjelaskan kerja. Nah, sampai situ gua jawab. Sebelum kau tambah lari. Ya. Nomor 1, definisi, kemudian tolok ukur yang disebut ilmiah dan non ilmiah itu berasal dari mindset modern. Oke? Oke nggak? Lu mau pakai eksperimen apa untuk membuktikan jin itu ada? Hah? Berarti mau pakai apa? Mikroskop apa? Karena dia nggak bisa ditangkap oleh mikroskop, berarti secara ilmiah jin tidak ada kan? Iya kan? Jin sama dengan tidak ilmiah. Kan gitu. Karena dia tidak ilmiah, berarti tidak ada. Yang benar nggak ada. Nah, itu satu. Jadi maksudku kau ngomong itu kan pakai perspektif modern. Nomor 2 tadi sebelum kau menggunakan kata ilmiah, tolok ukur. Nah, tolok ukurnya tolok ukur mana? Tolok ukur modern atau tolok ukur tradisional? Bagaimana kita pakai kalkulasi ekonomi, rating dan sebagainya untuk seni-seni tradisional? Nggak bisa, karena berbeda tolok ukurnya. Tolok ukur seni tradisional bukan rating, tapi ilahi, yang kudus, cahaya, gitu loh. Nggak bisa dia disurvei, bikin survei, ini masih ada cahayanya nggak? Tari tortor ini atau tari bedoyo ini, nggak bisa itu. Neng jerokion. Ketertinggalannya bahkan malahan Bang. Karena tertinggalkan dalam bahasa modern. Iya Bang, karena masyarakat iya, kita kau ngomong kan tertinggal, kau ngomongin woi dosonian kau itu kan karena kau merasa kota. Kata uang dosun, kau yang kotanya. Aku memang dosun, kau kota. Kenapa? Jadi kita harus sudah adil sejak dari pikiran, Mas. Kita itu begitu, kita menjat itu kita nggak sadar skemata yang kita pakai, gitu. Oh tapi kan nanti itu berarti ketinggalan. Jarani sopo, kata orang kota, kata orang modern, kata orang kampung kan enggak. Ada cerita kan orang bule, anggaplah wakil dari dunia modern, datang ke sebuah kampung ya, kalian pasti pernah dengar, ada bapak-bapak mancing mancing enjoy, relax. Ngapain kamu, Mas? Ya mancing. Kok kamu nggak kerja sih? Aneh kamu ini. Harusnya kamu kerja begini, kok mancing seharian menghabiskan waktu, time is money. Seharusnya kamu bekerja. Kalau kamu bekerja segala macam nanti kamu akan dapat uang semua, jadi kamu bisa bahagia, kata dia, bisa happy baru mancing. Lu saya kan tetap ujungnya mancing, kata dia. Saya sudah bisa bahagia sekarang. Tanpa saya harus bekerja, tanpa saya harus banting tulang begini, saya sudah bahagia, maka saya mancing. Nah kamu biar bisa mancing, muter dululah kerja ini, baru mancing. Ngerti? Ngerti nggak? Ya kan? Orang kan punya duit banyak, punya harta banyak,
diakui segala macam kan biar bahagia misalnya. Oh, gue bahagia, kantep. Lah kalau kamu bisa bahagia tanpa itu semua, sama aja. Bahagia aja dulu, baru cari duit. Jangan cari duit biar tuh bahagia, Mas. Bahagia aja dulu, baru cari duit. Bahagia dulu, baru cari cewek. Bahagia dulu, baru cari kerja. Jangan cari kerja biar dapat duit, biar dapat cewek, baru bahagia. Ah, bodoh itu. Terlalu panjang tracknya. Bahagia aja dulu. Nah, gitu. Ah, nggak mungkin bang, kok bahagia aja dulu. Loh, di dalam diri kita ada budi namanya. Ada kolbu, ada atman, ada self. Kalau itu aktif, bahagia sudah. Tanpa perlu alasan ya. Alasan. Bahagia aja. Sama kayak, nah orang gila, itu nggak matching lagi. Budinya itu pingsan. Jadi orang gila itu pikirannya aktif, budinya pingsan, yang aktif daya hewaninya, maka dia tetap butuh makan. Segila-gilanya orang gila tetap butuh makan, Mang. Nggak ada orang, bener nggak? Gua nggak mau makan, gua gila. Nggak ada ya, nggak ada itu, ya. Segila-gilanya orang gila, dia tetap butuh makan. Nah, itu daya hewani. Kok disebut daya hewani, Bang? Seberuk-beruknya beruk, dia tetap makan, bukan tetap beruk. Seberuk-beruknya beruk, tetap makan. Itu membuktikan bahwa yang akan mengendalikan orang gila itu daya atau ruh hewaninya. Tapi ruh manusianya non aktif. Nah itu kan happy dia. Yang bikin ruwet kita itu kan pikiran. Ruh manusia yang nggak keruan-keruan itu. Nah orang gila karena ruh manusianya tidur, budinya tidur semua, yang aktif cuman hewannya. Nggak ada beda itu sama sapi. Nggak ada beda, maka mereka sehat aja. Joget, makan, tidur, sehat. Nah maka kalian kalau mau sehat, non aktifin aspek manusiamu, aktifin aspek hewanmu. Kamu sehat nanti. Nggak usah mikir. Asik aja. Gitu Rio. Ya, aku respon Bang. Ya. Sebelum, karena waktu juga udah mau maghrib teman-teman. Jadi kan titik tekan kalau yang dari Rio tadi, karena penyampaian Rio menggunakan perspektif modern itu sendiri, maka dia tidak fair untuk menghakimi modern tersebut, tradisional itu kan Bang, yang anggap tertinggal dan lain-lain, karena itu kan perspektif modern tersebut. Nah aku coba nangkep misalnya kalau semacam itu, misalnya kalau yang dibilang abang tadi, bagaimana kemudian kita mengukur, memverifikasi yang ilahi atau yang metafisik lah Bang ya, jin dan lain-lain itu. Nah dalam konteks seni sakral tersebut atau tradisi para pelaku tradisi misalnya, artinya itu kembali ke subjektivitas pekaryanya gitu Bang. Misalnya dalam konteks membuat katakanlah cetik gitu Bang ya. Nah misalnya cetik itu juga menjadi wadah dari yang ilahi itu untuk hadir gitu Bang ya. Dalam kasuistiknya misalnya. Nah artinya tolak ukurnya kembali ke si pelakunya Bang ya. Kalau untuk, atau gimana Bang? Enggak gitu. Mudahnya ini kita ngomong beneran. Iya. Ngomong beneran ya. Enggak semua karya seni yang kamu niatkan untuk Tuhan kemudian bisa disebut seni sakral. Tidak. Karena itu satu. Tidak semua karya seni yang membawa nama Allah atau gelibang-gelibung selawatan, maulidan kemudian disebut seni sakral. Tidak. Bahwa dia seni religius ya. Intinya seni sakral itu adalah karya seni yang lahir dari budi, titik. Jadi selagi orang itu makomnya, apa nih makomnya? Apa ya? Ya, kesadarannya belum di budi dan dia beraktivitas, seluruh aktivitasnya keluar dari budi sebagai gustinya atau penguasa dirinya, nggak bisa dia disebut sakral. Maulana Rumi, saya kasih contoh, Jalaluddin Rumi. Dia kan bikin puisi ribuan. Maulana Rumi itu nggak pernah dia meniatkan bikin puisi, Mas. Terus bikin puisi, nanti kirim Kompas, ketik cek, ini update Facebook, ini berapa yang like. Nanti Maulana Rumi
ikut festival penyair sufi, Rumi, enggak ada, itu on, kayak orang kesurupan, bleng, banyak, nulis, gitu-gitu, itu Rumi. Tuh, itu contoh seni sakral dalam tradisi Islam. Seluruh syair-syair maulid yang sekarang dimainin, dibuat oleh wali-wali itu, mereka itu semua, enggak mereka yang bikin itu. Inspirasinya dari yang ilahi dan pada titik tertentu itu ada izin namanya. Kalau dalam tradisi mistik itu, izin itu ijazah. Kayak Maulid Habsyi, Maulid Burdah deh. Itu kan memang Imam Busiri yang bikin, tapi titik tertentu terus Nabi datang. Oh, kau lagi ngapain? Ya bikin ode. Maulid itu kan ode, sajak persembahan. Untukmu ya Rasul. Coba, gue lihat, baca. Oh boleh juga nih, metafornya boleh. Oke, deal. Gue izinin. Nah itu. Baru dia seni sakral. Makanya abadi sampai sekarang. Seluruh maulid apakah, bahkan ada maulid tertentu yang Nabi sendiri yang mengajarkan. Tuh. Ada lagi contoh dalam tradisi kita, Syekh Al-Akbar Ibnu Arabi. Kitab Fusus Al-Hikamnya itu bukan gua yang bikin, kata Al-Akbar. Itu Nabi datang ke saya, nih Ibnu Arabi, nih salin, tulis. Futuhat Al-Makkiyah, maka disebut dia wahyu-wahyu Mekah, karena itu didikte langsung oleh malaikat Jibril. Artinya apa? Seluruh karya yang saya contohkan itu, teman-teman semua, bukan lahir dari pikirannya, otaknya, atau nafasnya, tapi lahir dari sebuah entitas yang lebih dalam diri kita. Itu yang kita sebut, konteks kita budi. Nah, selagi karya itu tidak muncul dari situ, tidak bisa disebut seni sakral. Walaupun dia panggung, ilahi, nggak ada ilahi kan nafsunya, ya. Gitu. Kali Nabi datang ke dia, "Hoi, bikin puisi nih," sakral dia pasti. Dan pasti bunyi itu karya. Iya, walaupun susah ya Bang ya. Enggak, kalau konteks misalnya Nabi datang atau malaikat datang misalnya kan Bang. Untuk orang lain gitu loh Bang. Iya, iya. Iya, pembuktiannya untuk yang lainnya gitu loh Bang. Maka kan kembali ke subjektivitas kan Bang. Maksudnya pembuktian? Untuk melihat karya sastranya itu, seninya itu gitu loh Bang. Ya ilah ya ariful wali lal wali kan. Ya. Selesai Jur. Nggak tahu. Hanya seorang wali Jur. Nggak tahu. Orang yang nggak pernah jatuh cinta kok tahu Rasanya. mau ngomong soal cinta yang nggak bisa. Ya kan lucur, ngincer-ngincer, mau galah kau puasa 60 hari Bang. Bisa kenal. Nggak bisa Cur. Mohon maaf Cur. Nggak bisa. Tapi kita bisa lihat akses ke efeknya. Efeknya misalnya orang yang mendengar kalau dia maulidan atau puisi atau karya tertentu, langsung dia dapat dek. Kemudian dia abadi biasanya gitu. Nah, seni sakral itu objektif art kalau kata Gurdjieff, T.S. Eliot. Dia objektif, efeknya itu pasti sama, sama. Disebut objektif. Nah, di luar seni sakral subjektif. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Memang ini agak sulit sih ini. Dah. Ya karena dia mengkait ya. Kita ngomong soal tadi nafas, ngomong soal gitu-gitu. Jadi kalau dalam diri kita ada 7 entitas psikis yang berhubungan dengan 7 realitas juga. Gitu, ada alam mulk, malakut, jabarut. Nah itu masing-masing berhubungan dengan, nggak usah aku jelasin lah, itu ruwet nanti. Gitulah. Nah, seni sakral itu harus lahir dari situ. Bisa dipahami. Ya kalau ngaku-ngaku ya boleh aja kan, terserah-serah aja kalau ngaku-ngaku mah. Ya kalau
Seluruh hijib-hijib dibikin mursyid, seh-seh itu didikte Nabi semua. Enggak ada seni sakral kalau dalam tradisi Islam yang tidak diizinkan Nabi Muhammad SAW, titik. Itu tolak ukurnya kalau kita. Ya jangan tanya orang Kristen. Maksudnya, ya itu kan kata, kayak mana gue mau tahu bahwa itu Nabi Muhammad yang ngasih izin? Kata orang Kristen. Ya salah tempat, Mang. Kalau orang Kristen, Yesus. Kalau Hindu, Sri Krishna dia. Kalau Buddhis, Siddhartha Gautama gitu-gitu. Itu kan, apa namanya, imago Dei. Kalau bahasa Gustav Jung. Jadi citra ideal dari Tuhan yang mengejawantah. Nah itu. Kristus, Isa, Muhammad SAW, dan lain-lain. Ya kalau kita alat konfirmasi karena kita Islam, ini Islam semua ya. Nabi Muhammad SAW. Gitu. Untuk konteks seni, ya konfirmasinya ke dia. Ya, ngaku-ngaku dapat karya seni, wah konfirmasi. Tadi malam aku didatengin Sapardi Djoko Damono. Ya belum sakral. Dia laris bae masih. Laris. Aduh. Tapi sejauh ini obrolan kita kira-kira ada ya yang ke ini ya. Kebaca nggak ya? Kebaca lah ya, simple kan ya. Itu. Nah, zaman sekarang kemudian itu yang direduksi oleh sistem kapitalistik yang meringkus seluruh dimensi manusia, ulangi lagi nih, menjadi hanya satu dimensi, yaitu dimensi ekonomi. Itulah yang disebut one dimensional man. Jadi seluruh aspek dalam kehidupan kita diringkus dalam satu aspek ekonomi. Tolak ukurnya kalau ekonomi untung rugi. Gitu loh. Apakah itu identik dengan seni propan? Tidak juga. Karena seni propan nggak ada hubungannya dengan itu sebenarnya. Seni propan itu yang pokoknya memutuskan hubungan dengan yang kudus tadi. Nah, itu propan. Sampai situ tuh. Berarti sulit, Bang. Sangat sulit. Sangat sulit, hampir tidak mungkin. Kita tidak mengenalinya, kita tidak tahu siapa yang punya. Gitu-gitu. Nggak tahu. Tapi kalau ada masyarakat tertentu, tradisi yang masih hidup tradisinya, berarti masih ada cahaya di situ. Nah, masyarakat itu pasti juga melahirkan seni-seni sakral, berupa tarian-tarian dan lain. Nah, ini ada yang menarik teman-teman. Jadi Tuhan itu menurunkan wahyu-wahyu not only melalui kayak kita kitab-kitab, tidak. Al-Quran, Injil, Taurat, tidak. Masyarakat tradisi tertentu dia menurunkan wahyu yang dikodifikasi wahyunya itu melalui tarian-tarian, for example. Jadi kitab sucinya itu bentuk tari tertentu, bentuk patung tertentu, seni tertentu, gereja, bangunan tertentu dan lain sebagainya. Nah, jadi situlah umatnya itu melihat kitab sucinya dalam tanda kutip pada tarian-tarian. Nah, tarian itu disebut seni sakral. Karena ada yes di dalam tarian itu. Kira-kira gitu deh. Ya, sebelum terakhir Bang, nanti aja Mary nanyanya ya. Artinya kalau untuk konteks kita untuk mengenali seni sakral itu, walaupun mungkin simplifikasi juga Bang ya, itu lebih ke tradisi tadi Bang ya, para pelaku tradisi gitu Bang. Iya, yang transenden, yang masih terhubung dengan yang ilahi tersebut Bang. Ya. Jadi kan banyak juga sih Bang di masyarakat. Pengertian tradisi itu jadi bukan masyarakat tradisional. Iya. Banyak masyarakat tradisional yang tidak lagi terhubung dengan langit. Itu aja. Berapa banyak suku, berapa banyak masyarakat tradisi yang sudah kehilangan tradisinya kan? Nilai-nilainya tidak terjaga lagi, pranata hukumnya nggak jalan. Semua kan jadi formalistik aja. Kayak kita lah, kita paham lah sekarang, formalisme aja. Wah, kalau pesta, kalau apa, pakaian meriah-meriah segala macam, tapi nggak ada lagi yang terjaga nilai-nilai itu. Dikit kalau dia ini. Kalaupun masih ada gitu Bang. Iya, masih ada. Selebihnya memang karena efek modernisme, kapitalisme itu sendiri jadi ya sekedar seremonial, formal, simbolik ya pada akhirnya kesini seperti yang kalau contoh Pemahat tadi kan dia menjadi bernilai karena dia laku, mahal dan lain-lain. Tidak lagi dilihat itu sebagai
yang ilahi, yang sakral tadi gitu Bang ya. Iya, iya. Oke. Gitu teman-teman. Nanti teman-teman juga bisa saksikan juga ceramah Bang Ari di salah satu channel YouTube terbaik di Lampung Kultur. Bisa juga nanti disimak. Hampir sama pembahasannya Bang ya. Hampir sama, hampir sama. Hampir sama, jadi lebih ya mungkin sebelum ditutup mungkin Bang Ari ada semacam closing statement yang bisa juga panjang, bisa juga pendek Bang. Mau nanya? Oke, silahkan kalau mau nanya dulu, Mbak Mary. Tadi kan dijelaskan oleh Abang bahwasanya yang benar itu harus seimbang antara kesadaran seni sakral dengan seni profan tadi. Nah, sedangkan ketika kita melihat realitas saat ini pada masyarakat modern saat ini, banyak masyarakat itu hanya memiliki kesadaran seni profan. Dia hanya sekedar aktivitas seninya aja, Bang, tidak terikat dengan ilahi. Nah, itu kan terjadinya pergeseran antara teosentris dengan antroposentris tadi. Itu kan terjadi penurunan gitu Bang. Sedangkan seni sakral itu kan ada 3. Ada kebenaran, keindahan, dan kebaikan. Ketika kita melihat secara rasional itu kan sesuai dengan ajaran Islam kan Bang. Baik menurut Islam. Nah, pertanyaan Mary itu bagaimana sih Bang cara kita menumbuhkan kesadaran supaya kita bisa menuju supaya kita memiliki kesadaran seni sakral itu sendiri. Mungkin itu. Terima kasih. Ya. Yang pertama, kita harus tahu ada entitas-entitas tertentu dalam diri. Ini biar seimbang katamu tadi kan, yang benar itu. Ada yang namanya logika, kognisi, ada yang namanya afeksi, emosi, ada yang namanya etika, aktivitas dan sebagainya. Nah itu kita harus tahu dulu. Yang disebut Mary itu not only 1. Mary enggak. Mary itu ada 3, ada 7. Pokoknya segala macam unsur kita secara psikologis mudahnya. Kita harus tahu. Yang namanya Ari itu, yang ngomong ini bukan Ari sejati ini. Ini Ari entah yang mana ini, Ari versi yang mana ini. Gitu loh. Kita harus tahu. Jadi kita nggak ngotot nanti. Be yourself. Self yang mana? Gitu loh, itu nomor 1. Nah, ketika kita tahu misalnya ada ada intelektual, ada emosional, ada fisikal, misalnya ya, nggak mudahnya, ada logika, estetika, ada etika semua. Begitu kita tahu, ya kita aktifasi semuanya. Pengetahuan intelektual kita aktifasi, emosional kita aktifasi, ini kita aktifasi. Mudahnya begini. Rasakan apa yang kamu ketahui dan praktikkan. Nah, omongan itu mengandung 3 itu loh. Rasakan, berarti pakai ini. Apa yang kamu ketahui dan praktikkan. Paham enggak? Kamu tahu bahwa sholat itu benar, tahu. Hukum sholat. Tapi kamu nggak praktik, nggak sholat, nggak dapat dia ilmunya. Kamu pun sholat, tapi nggak kamu rasakan, nggak dapat ya ilmunya. Tapi begitu 3 ini celek, dapat ya. Baru disebut ilmu itu sebetulnya. Sebelum ini 3 itu dia informasi, bukan ilmu. Bisa dipahami? Rasakan apa yang kamu ketahui, praktekkan. Atau kadang-kadang kita kan punya pengalaman macam-macam. Nah, justifikasi secara rasional pengalaman kita itu. Justifikasi secara rasional setiap pengalamanmu. Nah itu. Jadi 3 ini harus selalu kita koneksi, ini harus kita hubungin terus. Kita jatuh cinta, banyak orang jatuh cinta, tapi sedikit orang yang bisa menulis puisi tentang cinta kan? Sedikit lagi orang yang bisa menulis puisi tentang cinta yang keren. Banyak orang sengsara, tapi tidak banyak, sedikit sekali orang bisa menulis telah filsafat tentang kesengsaraan. Gitu loh. Artinya orang yang menulis lah kayak siapa namanya Immanuel Levina itu kan yang nulis soal etika, itu kan keluarganya dihajar oleh Hitler dan lain-lain. Dia sengsara, tapi dia nggak cukup di kita ngeluh. Ay Allah, hancur kamu. Enggak coy, dia pikirin apa kesengsaraan itu.
Apa kesengsaraan? Apa yang menyebabkan kesengsaraan? Sengsara menurut siapa? Memangnya definisi kesengsaraan itu apa? Ada level-level nggak kesengsaraan? Nah itu artinya kesengsaraan yang dia alami dirasionalisasi. Hasil rasionalisasinya dia praktek. Kalau mau maksimal harus begitu kita semua. Kalau nggak bisa. Saya menulis puisi. Menulis puisi kan berdasarkan pengalaman-pengalaman tertentu. Tapi juga saya harus rasionalisasi. Apa itu puisi? Mengapa puisi itu menjadi penting? Dan lain sebagainya. Nah gitu. Jadi 3 aspek kita yang paling mudah tadi. Kepala, dada, pusar, atau pikiran, hati, aktivisme, fisikal, aktivisme. Itu harus menyatu. Baru dia perfecto. Dia menggabungkan antara yang tradisional dan yang modern. Ngomong mudahnya. Tradisional anggaplah letaknya di sini. Yang modern letaknya di sini. Dia baru kawin. Dia kawin. Diajak ngobrol statistik, logika, filsafat bisa. Ajak ngobrol postmodern, postkolonial, wah ngerti tapi begitu megang daun, aduh nangis bergetar tangan begitu pulang kampung ngelihat sungai, getar, wah udah dapet itu coy. Orang barat nggak bisa gitu. Nah orang kita kebalikannya kan, kalau orang barat ngerti dia apa itu gitu, tapi lihat sungai biasa aja dieksploitasi. Ini kalau dijadiin tambang asik ini. Nah, itu orang Eropa. Ini jadi duit. Nah orang kita enggak, kebalikannya. Pulang kampung dia, ketemu sungai. Kesurupan. Kesurupan. Ininya ketebalan. Tidak mikir. Tuh. Berat. Woi jadi seniman, rambut gondrong, badan sah, berat. Sobek-sobek. Es. Berat. Lagi jatuh cinta. Oh, bikin puisi, kasih. Bikin puisi jelek banget. Secara teknis, secara kebenaran, jelek. Nah itu orang kita, nggak boleh gitu. Kita harus peka, praktek, dan mikir rasional. 3 itu ketemu dia harus sip. Ya, menyatunya pikiran, perasaan, dan tindakan. Oleh Rendra dari balik 3 gunung memeluk rembulan. Itu yang disebut Rendra. Rendra menggunakan istilah dari balik 3 gunung memeluk rembulan. Ini. Zikir pikir amal soleh. Zikir pikir amal soleh bang di PMI bang. Ya udah bener sih. Kalau moto sih tidak salah. Oh gitu ya, zikir. Pikir. Nah, betul, 3 kan? Ya. 3 itu, 3 entitas tuh, betul itu. Amal apa? Iman, amal apa? Istilah? Ada amal gitulah pokoknya. Apa? Yes, iman, ilmu, amal, aktivisme. Nah, itu benar. Jadi itu trilogi pasti. Nah dia harus klik, baru dia perfect. Berat sebelah pasti. Setiap orang punya tipe yang berbeda-beda ya. Saya mau kalian paksa kayak mana untuk urusan ketubuhan fisik nggak mungkin. Badan kayak gini, kurus gini, nggak bakat. Gitu. Nah, mungkin bakatnya yang lain. Ada yang badannya bagus secara fisikal, dia lebih berbakat secara fisikal. Jangan aja diskusi. Kalau diskusi mulai dia berat, ngantuk. Jangan, lihat tipe-tipe. Jadi setiap orang itu dikasih bakat yang beda-beda oleh Tuhan. Ada yang peka sini, ada yang sini. Jarang dia 3-3-nya tuh nggak bisa. Jadi paling 50, 25, 25. Atau 50, 25, 25. Nggak ada dia balance. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu nanti itu Al-Mahdi akan seperti itu. Yang lain? Cukup ya teman-teman rasanya karena udah mau maghrib. Mungkin cukup bang diskusi atau kuliah kita pada sore hari ini. Tapi walaupun
rupanya mungkin beberapa sudah disampaikan poin-poin pentingnya, mungkin tetap perlu disampaikan closing statement lah Bang untuk pertemuan kita pada sore hari ini, untuk kawan-kawan yang hadir ataupun yang menyaksikan secara virtual. Ya, oke. Closing statement dari saya, wahai sahabat-sahabatku sekalian yang hadir di ruangan ini atau yang tidak, pahamilah dengan sungguh-sungguh bahwa bukan hanya aspek hidup kita itu kan bukan cuma aspek ekonomi. Not only untung rugi dalam hidup yang sangat keren ini. Ada benar, salah, baik buruk segala macam. Jadi tidak hanya ekonomi. Nah, demikian pula halnya dalam kesenian atau seni. Seni harus kita kembalikanlah secara pelan-pelan ke hakikat aslinya, yaitu sebagai wadah kita untuk menangkap yang maha indah, melihat, menangkap, mewujudkan, dan mengekspresikan yang maha indah. Itulah seni. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Itulah hakikat seni. Nah, bagi kita berarti pelaku seni, ya paling tidak nawa itu kita harus ke arah sana. Bukan berarti terus kita berbau-bau Arab ya, ini nggak ada hubungannya ini. Oh ini seni sakral, besok udah mulai nulis puisi bahasa Arab. Kalau bikin lagu harus Arab, yang enggak gitu, ini nggak ada. Ini ilahi itu universal dia gitu. Dan nomor dua, jangan sendari awal tentu kita menjatuhkan harkatnya ke dalam yang banal itu tadi, menjadi tolok ukur. Jangan sebelum kita menjadikan seni semata sebagai komoditas yang merupakan anak haram dari modernisme tadi. Saya rasa itu saja closing statementnya. Dan dengan ini kan jadi awam lah ya, kita semua yang awam ini jadi tahu bahwa seni itu ternyata Mary tidak sesederhana itu. Ada nilai-nilai yang juga keren, yang agung, sama seperti agama. Politik pun sama seperti itu, ekonomi pun semua sama seperti itu. Kalau kita hubungkan dia dengan yang maha indah. Demikian saja. Sekali lagi ini simplifikasi yang berlebihan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Thank you. Thank you Bang Ari.